Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini aku mau memaparkan materi mengenai komunikasi dalam organisasi. Dalam menjalin relasi dengan orang lain, kita membutuhkan yang namanya komunikasi. Oleh karena itu, komunikasi dalam suatu organisasi sangatlah penting. Karena tanpa adanya komunikasi, maka organisasi tersebut tidak dapat berjalan dengan stabil dan cenderung terjadi kesalahpahaman dalam mengerjakan tugas. Nah, langsung aja yuk kita mulai dengan membahas pengertian dari komunikasi organisasi terlebih dahulu. Menurut Frank Jeffkins, komunikasi organisasi adalah suatu bentuk komunikasi yang telah direncanakan oleh sebuah organisasi dengan publik atau masyarakat luas di tempat organisasi tersebut berada untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi organisasi adalah sebuah proses yang terjadi dalam suatu organisasi berupa penyampaian, penerimaan, serta pertukaran informasi dan pesan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Setelah kita mengetahui pengertian dari komunikasi organisasi, maka kita juga perlu mengetahui fungsi dari komunikasi itu sendiri. Menurut Senjaja, fungsi komunikasi organisasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, fungsi informatif. Organisasi diartikan sebagai suatu sistem yang memproses informasi. Proses informasi yang hadir dalam organisasi tersebut diharapkan mampu memberikan dan menerima informasi dengan baik untuk tercapainya kelancaran dalam organisasi tersebut. Yang kedua, fungsi regulatif. Organisasi diharapkan dapat memperlancar peraturan serta pedoman yang telah ditetapkan oleh anggota dan pemimpin organisasi tersebut. Yang ketiga, fungsi persuasif. Fungsi ini dilakukan oleh pemimpin organisasi untuk mempersuasi anggotanya daripada memerintah anggotanya untuk melakukan sesuatu. Yang keempat, fungsi integratif. Fungsi ini berkaitan dengan penyediaan saluran atau hal-hal yang dapat mempermudah anggota organisasi untuk melakukan dan melaksanakan tugas tertentu dengan baik. Komunikasi organisasi memiliki 2 jenis umum, yaitu internal dan eksternal. Jenis internal merupakan komunikasi yang fokus kepada interaksi serta upaya untuk membangun atau menguatkan relasi antar sesama anggota organisasi tersebut. Contohnya, upaya mengubah suatu visi yang sudah ada sejak organisasi tersebut muncul. Pengubahan visi ini harus dilakukan dengan menyatukan pendapat setiap anggota kelompok melalui diskusi. Jenis kedua yaitu komunikasi organisasi eksternal. Jenis eksternal ini berarti komunikasi yang dibangun fokus kepada pihak di luar organisasi atau kelompok tersebut. Jenis komunikasi eksternal ini biasanya digunakan jika organisasi tersebut ingin mencari sponsor maupun iklan, sehingga membutuhkan pihak dari luar organisasi untuk membantu. Dalam proses organisasi, tidaklah selalu mulus. Tentunya akan banyak terjadi hambatan-hambatan pada perjalanannya. Hambatan yang sering muncul adalah hambatan komunikasi, karena komunikasi adalah kunci utama dalam kesuksesan organisasi, mengingat banyaknya orang yang terlibat di dalamnya. Hambatan tersebut tentunya bukan menjadi suatu pengganjal dalam organisasi, karena semua hambatan pastinya dapat diselesaikan dengan baik dan tepat. Berikut ini adalah macam-macam hambatan dalam organisasi. Yang pertama, hambatan dari proses komunikasi, yaitu hambatan yang timbul dari ketidakjelasan informasi yang akan disampaikan. Yang kedua, hambatan fisik, yaitu hambatan yang terjadi akibat ada gangguan cuaca, gangguan sinyal, dan lain-lain. Yang ketiga, hambatan semantik, yaitu hambatan yang terjadi akibat pemahaman yang sedikit mengenai bahasa dan istilah-istilah asing yang digunakan dalam informasi atau pesan. Yang keempat, hambatan psikologis, yaitu hambatan yang berasal dari gangguan kondisi kejiwaan dari si pengirim pesan atau penerima pesan, sehingga mengakibatkan informasi tersebut mengalami perubahan.
Yang kelima, hambatan manusiawi, yaitu hambatan yang terjadi akibat tingkat emosi manusia yang tidak menentu dalam menyikapi informasi atau pesan. Yang keenam, hambatan organisasional, yaitu tingkat hierarki, wewenang manajerial dan spesialisasi, yaitu hambatan yang timbul akibat komunikasi dengan atasan atau bawahan, mengalami kendala seperti tingkat pemahaman terhadap suatu informasi yang berbeda yang mengakibatkan sebuah hambatan. Yang ketujuh, hambatan-hambatan antar pribadi, yaitu hambatan yang timbul antar pribadi di dalam sebuah organisasi. Biasanya, hambatan ini muncul karena adanya salah paham antar pribadi yang menyangkut masalah tugas dan wewenang dari orang yang ada dalam organisasi. Dari berbagai hambatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses komunikasi itu tidak mudah dan memerlukan jalan yang sangat panjang untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam organisasi dan dalam aktivitas lainnya. Tetapi hambatan tersebut bukanlah menjadi satu-satunya penghambat dalam organisasi. Untuk memecahkan masalah hambatan tersebut, berikut ini diuraikan cara mengatasi hambatan komunikasi. Yang pertama, memberikan umpan balik atau feedback, yaitu memberikan kesempatan pada seseorang untuk menyampaikan informasi dan gagasannya, sehingga tercipta komunikasi dua arah. Yang kedua, mengenai isi penerima berita, yaitu mengenali latar belakang, pendidikan, serta kondisi penerima pesan agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan mudah dimengerti oleh si penerima pesan. Yang ketiga, susunlah secara terperinci apa dan kapan informasi tersebut harus disampaikan dan kepada siapa informasi tersebut akan disampaikan. Yang terakhir, peran komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam suatu organisasi sangat penting agar tidak terjadinya salah penyampaian informasi antar anggota dalam suatu organisasi dan agar terciptanya tujuan tertentu. Sebuah interaksi yang bertujuan untuk menyatukan dan mensinkronkan seluruh aspek untuk kepentingan bersama sangat dibutuhkan dalam sebuah tujuan berorganisasi. Dengan kata lain, tanpa adanya sebuah interaksi yang baik, niscaya sebuah organisasi tidak akan mencapai tujuannya. Sekian pemaparan materi pada hari ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.